Pemirsa, wanita yang satu ini sebetulnya dokter gigi, tapi sekarang ia lebih banyak berkecimpung dalam layanan kegawat daruratan, yaitu sebuah layanan yang memberikan pertolongan pertama kepada warga yang mengalami masalah kesehatan dan juga sejenisnya. Wanita inilah yang berada di balik Medic One Indonesia. Tak usah berpanjang lagi, saya hadirkan Dia Safitri Wirahadikusuma. Halo Mbak Vivi, terima kasih telah hadir bersama kami dalam Female Zone. Ini kalau ngomongin soal Medic One, hampir semua orang juga sudah mulai mendengar terkait dengan Medic One. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan Medic One, mengapa Anda dari dokter gigi kemudian begitu tertarik terhadap layanan kegawat daruratan ini? Loncatnya jauh banget ya. Sebenarnya bermulai dari inspirasi apa yang saya alami secara pribadi. Jadi kebetulan ayah saya mengalami sebuah emergency, jadi serangan jantung secara mendadak di rumah, dan saat itu kita harus menolong diri kita sendiri, seperti kebanyakan kita di sini tinggal gitu ya. Jadi saat itu saya waktu itu kebetulan sedang sekolah, tidak di Indonesia. Jadi saya berpikir saat itu dengan segitu banyaknya orang di rumah, ayah saya tidak mendapatkan pertolongan apa-apa, sibuk sendiri dengan membawa ayah saya ke rumah sakit gitu. Karena mungkin semuanya panik ya. Jadi rumah sakit yang dituju pun rumah sakit yang cukup jauh dari rumah, sehingga ketika tiba di rumah sakit sudah tidak tertolong. Sudah tidak tertolong. Oke, berdasarkan pengalaman itu, terus apa kemudian muncul rasa ingin saya ingin membuat sesuatu agar yang lain tidak mendapatkan pengalaman itu, atau seperti apa? Itu membuat saya tersadar bahwa sistemnya kok nggak ada ya di Indonesia gitu. Kebetulan kan saat itu saya sekolah public health, di mana sebenarnya sistem itu kan saya pelajari dan saya merasakan juga di negara tersebut gitu. Kalau ada apa-apa, telepon ke suatu nomor yang semuanya sudah tinggal terintegrasi lah semuanya gitu. Jadi saya berpikir saat itu, kenapa nggak ada ya di Indonesia, nggak ada, atau tidak tahu, tidak tersosialisasi dengan bagus gitu. Karena sebelumnya kan saya juga tinggal di Indonesia, saya juga nggak paham juga, tidak terpikirkan lah tepatnya gitu. Jadi saya pikir ini mesti ada gitu. Oke, itu berdasarkan pengalaman pribadi, akhirnya muncullah Medic One. Tentunya inilah tidak mudah pastinya. Gimana akhirnya Anda membangun Medic One ini di Indonesia? Tentunya dengan kita juga tahu lah beberapa layanan kedaruratan yang saat ini yang juga masih terus dibenahi. Tapi Anda di awal itu bagaimana sih hingga akhirnya Anda memutuskan bahwa akan membuat layanan kedaruratan ini? Berawal dari saya ketemu teman-teman juga gitu yang mengalami situasi yang sama. Jadi kita punya concern yang sama di awal gitu. Jadi gimana nih kita mulainya? Karena memulai sesuatu ini kan nggak mudah juga karena tidak ada gitu. Jadi dari mulai legalitas dan lain sebagainya. Jadi kita memang tersandung-sandung lah, karena memang regulasinya juga semuanya masih abu-abu kan gitu. Jadi ya awalnya nggak mudah, cuman karena memang kita mempunyai mimpi yang sama, visi misi yang sama, ya kita fokus aja, kita jalanin gitu. Akhirnya jalan lah ya sampai akhirnya sekarang. Jalan. Dokter gigi juga masih jalan ya sampai masih praktek ya. Oke, ini kan kalau tadi kita berbicara Medic One ini hingga saat ini sudah berjalan. Nah, pasti tantangan di awalnya adalah terkait dengan regulasi, terintegrasinya satu pihak dengan rumah sakit dan rumah sakit lainnya. Tantangan di awal itu apa sih? Ada nggak sebuah pengalaman yang memang ini sulit sekali untuk bagi kami kalau dipikir-pikir, aduh harus maju tapi berat juga nih mau maju, jadi sebuah mungkin tadinya harus mau mundur tapi juga mengingat bahwa ini yang penting, jadi tetap maju. Sebenarnya dari awal waktu kita mau melakukan di awal tuh kita udah tahu pasti tantangannya tuh dari awal sudah ada, terutama yang kita takutkan human resource ya di bidang kesehatan sendiri. Karena secara keilmuan yang kita bilangin namanya pre-hospital care di Indonesia sendiri kan belum berkembang dengan pesat. Jadi banyak tuh kita sudah pinpoint nih human resource akan jadi big issue buat kita gitu. Cuman memang banyak sekali yang membantu kita, masukan baik dari para dokter yang memang sudah
punya pengalaman di layanan gawat darurat sebelumnya, dan kemudian kami juga punya prinsipal dari luar negeri yang terus menyemangati gitu ya, jadinya oke, harus sertifikasi ditambah dan lain sebagainya. Jadi kita rasa memang bisa, nggak mudah tapi kita bisa. Jadi karena memang sama-sama terus, jadi dan punya passion ya di situ, jadi ya maju aja terus. Oke, kalau kita berbicara mengenai Medic One, Mbak Vivi, ini memang tergerak untuk layanan gawat darurat saja kah, atau memang ada sebuah tujuan tersendiri lainnya yang memang Anda dan juga teman-teman Anda ingin membentuk si Medic One ini? Kalau di pertama kan memang kita Medic One ini sebenarnya kayak sebuah sistem. Jadi dia memang kita ini second aider bahasanya. Jadi misalnya contoh, apabila terjadi hal-hal yang sifatnya gawat darurat, orang yang pertama menolong kita siapa? Pasti orang di sekeliling kita kan, adalah orang awam. Makanya di Medic One sendiri kami itu juga International Training Center. Kami mengajarkan kegawat daruratan buat orang awam. Karena kita tahu kita ini yang ketika datang kita membantu, kita hanya second aider. First aider adalah orang yang di sekeliling kita, yang call for help, yang nelfon, yang melakukan tindakan pertama stabilisasi sampai second aider datang. Jadi memang kita fungsi sosialnya juga ada, jadi kita berharap dengan kita mengajarkan first aid training ke orang awam, keilmuan sesimpel pingsan itu mesti diapain sih gitu. Tahu gitu, nggak salah, karena kan banyak ya cerita zaman dulu harus begini terus dibawa sampai sekarang. Nah, informasi ini yang begitu banyak yang memang harus dipahami banyak masyarakat dan juga sosialisasi yang belum tersebar kepada masyarakat, ini menjadi satu PR juga kali ya untuk kita mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana Anda melihat terkait dengan hal-hal itu? Kita akan membahasnya usai jeda, Mbak Vivi. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Female Zone. Masih bersama kami dalam Female Zone dan masih bersama tamu istimewa saya. Ini ada Mbak Vivi terkait dengan Medic One. Mbak Vivi, kalau tadi kita berbilang bahwa sosialisasi yang kurang, informasi yang kurang, sehingga orang mungkin berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan ketika kita tahu misalnya orang pingsan, bawa minyak angin, kasih minyak angin gitu kan. Standar ya itu. Standar itu, pasti itu, atau kasih teh. Tapi banyak yang tidak tahu kalau ketika ayah saya terserang stroke bagaimana. Nah, informasi itu kadang cuma dapat melalui media online yang dibaca, belum tentu kita paham untuk melakukannya. Nah, sebaran informasi yang Anda melihat saat ini di Indonesia dan juga bagaimana pemerintah ataupun kita aware terhadap informasi-informasi itu dan tindakan itu, sejauh ini tuh seperti apa sih Anda melihat? Memang kalau saya lihat tuh health awareness, health promotion lah terkait sama hal-hal itu memang kurang gitu. Jadi memang ini tuh sebuah bentuk education lah gitu ya. Kenapa di luar juga cepat sekali dan mudah, kayaknya sifatnya tuh mereka udah sangat fasih, ada emergency, dia telepon, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Karena memang itu pun masuk dalam pendidikan kurikulum sekolah, sejak dini, sejak dasar. Jadi kenapa anak kecil umur 5 tahun, mereka tahu ketika ada sesuatu yang membahayakan, mereka telepon. Cara teleponnya harus bicara seperti apa, mereka pun cukup tahu gitu ya. Jadi memang PR yang terbesar adalah memberikan pendidikan, pengetahuan kepada masyarakat sejak dini ya, seperti itu. Kita juga tahu kalau di luar itu menjadi sebuah kurikulum, sementara saya pun hanya belajar terkait dengan bagaimana jika orang pingsan atau menekan CPR itu pada saat saya masuk pramuka itu kan berarti kan ekstrakurikuler bukan menjadi satu hal yang utama atau inti seperti itu. Nah, kalau tadi Anda mengatakan terkait dengan layanan kegawat daruratan, nah memang berarti Anda melihat saat ini kurangkah atau seperti apa layanan itu? Sebenarnya pemerintah sudah berusaha ke arah situ gitu kan, memang baru-baru ini juga ada layanan 112 gitu. Tapi memang sebelumnya juga sebenarnya sudah ada. Cuma dikelola oleh kementerian yang berbeda. Kalau memang pernah dengar, yaitu sosialisasinya kurang kurang gong ya. Gong gitu kan ya. Jadi kayak layanan ambulans service yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan itu kan 118, kemudian jadi 119 itu ada sendiri. Nah, kemudian kan beberapa bulan yang lalu keluarlah 112 yang sifatnya integrasi, maksudnya tidak hanya terkait sama medical tapi ada semua ya, pemadam kebakaran segala macamnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya di antara kementerian ini ada sinkronisasi lah, sehingga integrasi ya, jadi satu nomor aja gitu. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa mungkin di luar itu hanya ada 911 ya, 911, jadi semuanya apa yang terjadi mereka akan telepon ke sana. Nah, ini menjadi sebuah kemudahan juga bagi kita. Nah, ini karena Anda melihat dengan banyaknya nomor-nomor ini membuat masyarakat kita pun jadinya
saya harus telepon kemana, bingung seperti itu. Pastinya, pasti gitu. Baik. Tapi kalau membandingkan layanan kesehatan kita dengan di luar, tentunya kita harus bekerja lebih ekstra dengan tadi tantangan yang Anda katakan bahwa harus ada sinkronisasi antara kementerian. Betul. Sejauh ini memang apakah itukah yang menghambat terkait dengan layanan kedaruratan kita atau seperti itu? Mungkin karena memang saya rasa mungkin dari awalnya ya, jadi mungkin blueprintnya itu kan memang harus lebih jelas gitu. Karena kan mungkin kalau di Indonesia kita bekennya 911 gitu, karena sering nonton film ya. Tapi sebenarnya di negara lain itu kan ada 00. Itu memang apa ya, menjadi hak setiap warga negara untuk kemana harus cari pertolongan itu harus ada gitu. Jadi pemerintah pun tahu itu, makanya menuju ke arah situ. Hanya memang perlu pembenahan gitu ya, antara regulation, policy-nya dan lain sebagainya itu untuk supaya bisa jalan dengan baik. Pembenahan dan sosialisasi nampaknya ini menjadi salah satu kunci untuk memberitahu kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Kembali lagi ke Medic1 Indonesia, Mbak Vivi, kalau memang Anda melihat bahwa ini kan terus berjalan dan pemerintah juga punya terkait dengan bagaimana polisinya, terus udah gitu apa yang sudah dilakukan. Nah, ini apakah berbenturan dengan yang sudah ada di saat ini, pemerintah saat ini, atau seperti apa sih yang membedakan Medic1 dengan layanan kegawat daruratan yang sudah ada saat ini? Kalau yang saya rasakan sih tidak berbenturan, justru kita support pemerintah gitu ya. Bahkan di luar sana juga memang ada antar rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah integrated gitu ya. Tapi juga layanan swastanya juga ada. Jadi justru kalau sekarang tuh saya bilang kita justru support pemerintah. Memang kami kan pihak swasta ya. Jadi kami pun tidak bisa melayani semua karena memang secara kemampuan juga terbatas gitu. Jadi mudah-mudahan hal-hal ini akan memicu atau memberi inspire ke pihak-pihak lain sehingga itu dia apa yang membedakan Medic1 dengan yang lainnya ataupun pelayanan darurat lainnya? Sebenarnya kalau membedakan layanan darurat yang kita tahu secara familiar ya, selain memang pemerintah punya 119 ambulans service, juga emergency service dari rumah sakit gitu. Yang membedakan kita adalah karena kita swasta, kita tidak memihak rumah sakit manapun. Jadi kita memang kalau kita melakukan pertolongan emergency itu kan kita misalnya akan membawa ke rumah sakit terdekat karena kita pihak yang tidak terkait dengan rumah sakit manapun. Kami tidak punya preference harus bawa ke rumah sakit A atau B atau C. Kami lihat dengan kasus ini rumah sakit terdekat mana. Intinya orangnya tertolong dengan cepat sehingga bisa dapat pertolongan jauh lebih baik di dalam ke rumah sakitnya. Sejauh ini pengalaman yang mungkin tidak terlupakan oleh Mbak Vivi dan teman-teman, adakah kasus atau sebuah case dalam Medic1 ini yang memang menjadi sebuah pengalaman yang ini paling berharga mungkin seperti itu? Kalau dibilang pengalaman sih banyak sekali cerita ya, cuman yang kami kadang-kadang suka concern adalah kami ini udah menolong seseorang secara stabilisasi dengan cepat supaya dia cepat stabil dan kita bisa transport ke rumah sakit dengan cepat. Nah, ketika sampai di rumah sakit kan memang birokrasinya banyak ya. Sementara kita kan maunya juga cepet nih, udah gitu. Jadi kadang-kadang terhambat di sana yang birokrasinya lama sehingga kami kan cukup was-was gitu. Karena kami pihak swasta biasanya karena keluarga ikut, jadi keluarga tuh nggak mau kita tinggalin gitu. Jadi kan biasanya kita kalau udah sampai di emergency room kita serahkan sudah handover gitu. Mereka karena melihat pelayanannya kurang cepat, belum ditangani gitu dengan berbagai macam alasan sehingga kami harus nunggu juga gitu, nungguin sama-sama. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depannya emergency system di rumah sakit kita jauh lebih baik lagi ya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Female Zone. Kembali bersama kami dalam Female Zone. Mbak Vivi, tadi kalau kita lihat itu memang menjadi sebuah, kita harapkan birokrasi menjadi satu hal yang penting dan harus lebih baik lagi saat ini. Tapi pernah ada nggak sih Mbak pengalaman yang dimana keluarga dari pasien itu sendiri mengatakan bahwa kenapa dibawa ke sini, kenapa tidak ke rumah sakit yang lebih baik, misalnya ke rumah sakit yang ini yang memang menjadi pilihan mereka? Pernah, karena kan bukan hanya mereka memang punya preference, tapi kadang-kadang terkait dari
cost mereka agak takut gitu. Tapi karena kita based on membership gitu ya, jadi mereka dari awal sudah tahu. Jadi kita punya protokol. Kalau yang sifatnya life saving, kita yang akan bikin decision, pergi ke rumah sakit yang terdekat yang tidak hanya dia, kita tahu ya case-nya seperti apa, jadi bawa yang terdekat tapi juga perawatan selanjutnya bisa dilakukan di situ gitu. Tapi kalau yang cold call itu artinya dia tidak life saving, kita bisa melakukan stabilisasi aman gitu. Terus misalnya keluarga punya preferensi enggak, karena biasa dokternya di rumah sakit A gitu ya, jadi itu sih nggak ada masalah gitu. Jadi memang based on membership mereka menuliskan rumah sakit mana saja yang menjadi referensi mereka, tapi kalau udah emergency itu sudah jadi mencari rumah sakit yang dekat, dan itu adalah keputusan Medic1 ya, tanggung jawab itu. kita. Iya, Oke, baik. Kita tinggalkan sedikit Medic1. Kita santai mengenai mencari tahu lebih dalam lagi seorang atau sosok Vivi. Ini biasanya kalau apa ya, sehari-hari tuh selain menjadi dokter gigi, ini kita tinggalkan dunia-dunia medis ini, apa sih biasanya nih untuk penuh, pasti penat sekali kan dengan darurat sana sini kan? Apa biasanya untuk mengatasi kesibukan atau menghilangkan kejenuhan itu? Hobi kali ya, hobinya aja gitu ya. Kebetulan saya suka olahraga. Sebenarnya bukan suka, ini baru-baru suka karena baru tahunan gitu deh. Tapi kayaknya addicted gitu. Jadi hobi yang saya jalanin. Saya suka olahraga. Kebetulan saya suka lari. Terus kemudian ya kalau di rumah kebetulan suka masak ya, jadi itu lumayan releasing stress gitu. Nih jangan pernah ikut maraton juga nih kayaknya. Gitu, lomba-lomba lari ikut nih berarti kan? 10 kilo jangan-jangan Mbak Vivi udah ikut juga? Udah lebih. Ya, wow. Mbak Vivi ini kalau tadi ngomongin keluarga, gimana respon keluarga atau mungkin dukungan keluarga tentunya terhadap Mbak Vivi sendiri? Sejauh ini sih cukup mendukung ya, karena kan keluarga tuh about compromise ya sama trust gitu. Jadi sejauh mungkin dilihatnya saya happy bisa bagi waktu dengan baik ya, mereka mendukung aja gitu. Kalaupun ada advice ya kita dengerin aja. Ya. Tetap harus bagi waktu juga sana sini ya. Betul. Ini kalau keluarga udah mendukung, terus udah gitu ya kalau pusing-pusing lari aja lah ya, tapi jangan lari dari kenyataan kan. Pokoknya lari menghilangkan kejenuhan dan masak juga menjadi salah satu hobi. Tapi kalau memang itu udah menjadi satu hal yang komplit buat Vivi, pasti ada juga sebuah mimpi yang saya masih ingin menjadi seperti ini, atau mimpi apa sih yang masih ingin dicapai oleh seorang Vivi? Sebenarnya kalau mimpi sih apa yang saya inginkan udah tercapai lah sekarang gitu, karena di samping itu juga saya kan punya komunitas sahabat peduli Indonesia gitu ya, yang banyak melakukan kegiatan sosial. Jadi sebenarnya sudah mimpi itu semuanya sudah ada, hanya ingin lebih luas lagi. Kayak misalnya kita selama ini misalnya cuman bisa bantu daerah ABC, makin lama makin pengennya makin bisa lebih luas lagi gitu. Oke. Nah ini kalau yang terkait dengan sahabat peduli Indonesia, itu juga menjadi salah satu ininya Mbak Vivi berarti ya? Salah satu kegiatan. Iya, salah satu kegiatan yang dilakukan. Iya. Oke. Termasuk juga kita tahu juga ada WHO di situ juga. Ini bagaimana maksudnya untuk bisa di-sharing terkait dengan hal itu? Kalau sebenarnya itu berawal ketika kalau natural disaster happens di Indonesia gitu. Bermula dari situ sih gitu. Saya cari volunteer banyak ya, mau jadi relawan banyak sekali, tapi nggak punya skill. Jadi saya bermula dari saya cukup kesulitan cari relawan yang skill di awal gitu, yang mengerti how to do gitu, manage natural disaster dengan baik. Nah kebetulan saya tuh punya, karena kita ngajarin first aid training, jadi saya suka lempar tuh ke first aider kita. Ada nggak yang mau nih bareng sama kita batch pertama begitu natural disaster happen, kita pergi nih gitu. Bermula dari situ kebetulan kita bersahabat ada 4 orang nih gitu. Jadi bermula dari 1 orang yang memang first aider, sahabat saya dari SMA, kita berempat. Terus kemudian kita melakukan di Merapi bersama Kopassus. Terus berlanjut aja gitu. Terus kemarin ke Palu, terus udah gitu Lombok. Terus kami juga buka taman bacaan dan balai pelatihan di Key Kecil di Maluku. Jadi jalan aja gitu, karena passion ya, jadi seneng aja gitu. Masalah ada gitu ya, tapi seneng aja sih jadinya. Nah, itu kan masuk ke daerah-daerah yang memang ya
kayak itu kan satu pulau kecil juga di Maluku, dan banyak juga masyarakat yang belum juga bisa menerima kedatangan orang dari luar. Ini juga menjadi sebuah pengalaman pastinya yang luar biasa. Bisa sharing nggak sih di situ, Mbak Vivi? Memang nggak mudah, apalagi masuk ke Maluku, even ke Palu juga nggak mudah ya gitu ya nggak. Cuman memang dari awal kita bekerja itu memang kita selalu bekerja dengan TNI. Jadi kayak waktu di Merapi kami bekerja sama dengan Kopassus, sama juga untuk pembangunan dan segala macamnya masuk ke Maluku juga kami dibantu oleh mereka. Di Palu pun kami juga bangun sekitar 250 MCK, ada 16 kelas untuk 3 sekolah dasar. Yang hal-hal kayak gitu juga semuanya support yang bangun adalah Yon Sipur dari tentara, karena menurut kami bekerja dengan TNI jauh lebih efektif, lebih jelas gitu ya, deadline lebih aman ya, lebih aman tepatnya, jadi isu-isu social problemnya bisa di manage lebih baik. Terakhir, Mbak Vivi, adakah pesan yang bisa Anda sampaikan kepada seluruh wanita-wanita Indonesia, pemirsa Berita Satu, khususnya pemirsa Female Zone? Silakan Mbak Vivi. Kalau menurut saya wanita Indonesia itu harus bisa membangun dirinya. Jadi mesti cerdas, karena perempuan itu kan memang pilar di keluarga ya, pilar bangsa. Jadi ya terus galilah diri apa yang memang potensial di diri kita. Oke, wanita Indonesia harus cerdas karena kita adalah pilar bangsa juga, pilar keluarga juga ya. Terima kasih Mbak Vivi telah hadir bersama kami dalam Female Zone dan berbagi inspirasi dan juga pengalaman. Pemirsa, demikian Female Zone kali ini. Saya Eliza Hasan undur diri. Sampai jumpa di episode mendatang, tentunya dengan perempuan inspiratif lainnya. Sampai jumpa.